Salam bahagia. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023. Saya Wardiansa Simatupang, tempat tugas SMP Negeri 2 Sorkam, dan yang di sebelah kiri saya Devi Mirawati Sihobing, unit kerja SMP Negeri 1 Kolang. Dan di sebelah kanan saya Dan saya Krisna Lesmanawati Sibuea, SMP Negeri 1 Tukar. kami melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 23 praktek coaching supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Salam bahagia. Selamat pagi Ibu Devi. Selamat pagi Pak. Begini Bu Devi, Iya Pak. saya nanti rencana mau melakukan coaching dengan coach saya. Iya. Jadi Bu, saya memohon izin Bu, kira-kira meminta waktu Ibu untuk mensupervisi saya, untuk mengobservasi Bu, nanti di kompetensi mana saya ada kekurangan untuk saya tingkatkan Bu. Ada waktu ya Bu? Oke Pak, baik. Saya ada waktu Pak, dan saya senang seperti ini ya Pak, karena ini pembelajaran seperti itu ya Pak. Di mana Bapak meminta tadi supaya saya mensupervisi Bapak karena Bapak ingin melaksanakan proses coaching ya Pak ya. Jadi saya yang mengobservasi Bapak seperti itu ya Pak ya. Saya bersedia Pak ya. Saya siap dan mendukung Bapak dalam pelaksanaan praktik ini ya Pak ya. Dimana kita ini Pak ya, sebelum ini lagi sebelum kita melaksanakan praktik coaching ini, coaching supervisi akademik ini Pak, saya ingin kita berdiskusi sebentar dulu Pak ya tentang rubrik penilaian percakapan coaching ini ya Pak ya. Oke ya Pak. Jadi Pak, dalam proses coaching ini, praktik coaching ini nanti saya akan mengobservasi Bapak bagaimana Bapak menerapkan kompetensi coaching ya Pak. Itu ada 3: kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian bagaimana nantinya Bapak dapat menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach ya Pak ya, kepada coach. Jadi saya akan memperhatikan itu, mengobservasi itu. Kemudian lagi Pak, tentang prinsip coaching ada 3 juga ya Pak, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada si coach sendiri seperti itu. Dan jangan lupa lagi nanti Pak, di mana dalam praktek coaching ini perlu diterapkannya sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab seperti itu. Bagaimana, siap nanti Pak kira-kira? Siap Bu, siap. Oke, baik. Tapi sebelumnya saya masih ada pertanyaan nih. Boleh Bu, ya? silakan Bu. Oke, saya mau tanya kepada Bapak ini, nanti kira-kira di dalam proses coaching, praktek coaching nanti, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan? Baik, terima kasih Bu. Saya ingin sekali mengembangkan 3 kompetensi itu Bu. Yang pertama, bagaimana saya menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya juga pengen mengembangkan kompetensi tentang bagaimana saya bisa hadir penuh nanti dalam pelaksanaan coaching. Kemudian juga saya bagaimana nanti bisa Bu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itulah kira-kira Bu kompetensi-kompetensi yang pengen sekali ingin saya kembangkan. Oke, baik Pak. Menarik ya Pak. Pengen kali ya. Iya. Pengen kali. Berarti Bapak memang sangat semangat ini Semangat ya Pak sekali. ya. Oke, Bapak ingin sekali mengembangkan kompetensi coaching yang ketiga itu ya. Iya. Dimana Bapak ingin nantinya dapat hadir penuh di dalam pelaksanaannya nanti ya Pak. Kemudian mendengarkan aktif, kemudian juga Bapak dapat mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu ya Pak. Oke, kira-kira Pak, lagi saya mau tanya lagi Pak, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang Bapak ingin lebih gitu Pak, lebih ingin kembangkan seperti itu? Baik Bu, untuk tahap pertama ini saya pengen mengembangkan kompetensi bagaimana menjadi pendengar yang aktif Bu. Itulah kira-kira yang ingin saya kembangkan Bu.
kompetensinya. Oke, baik ya Pak. Bapak tadi mengatakan bahwa dari ketiga kompetensi tersebut ya secara khusus, secara spesifik Bapak ingin mengembangkan kompetensi di mendengar aktif ya Pak. Iya, Jadi nanti ini yang lebih saya perhatikan ya Pak ya, Iya, lebih betul. saya amati observasi nanti seperti itu ya Iya. Pak. Oke, kemudian lagi Pak, saya ingin menanyakan lagi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan apa sih nanti Pak? Pertama Bu, saya ingin nanti Bu dalam mendengarkan aktif itu saya ingin mengembangkan bagaimana bisa berkonsentrasi penuh Bu. Kemudian bagaimana juga saya nanti bisa menghadirkan suasana kemitraan yang kuat, yaitu dengan cara kontak mata yang bagus nanti Bu, yang ramah, agar supaya si coach tidak merasa tertekan Bu. Kemudian juga saya juga ingin mengembangkan kompetensi bagaimana saya bisa memperhatikan lebih jelas lagi apa permasalahannya sehingga nanti bisa digali apa ide-ide yang bisa digali gitu kira-kira Bu. Oke, baik ya Pak ya. Jadi indikatornya Bapak ingin konsentrasi penuh ya Pak, konsentrasi penuh sehingga nantinya ketika ada sesuatu hal, misalnya itu ada masalah dari si coach, dapat teratasi nanti ya. Si coach nanti mendapatkan jawaban-jawaban, mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh si coach tadi seperti itu ya. Bapak juga mengatakan indikatornya tadi supaya ada kemitraan ya, berarti yang setara nanti ya, ada hubungan yang setara antara coach dengan coachee. Berarti ini bisa mendukung ini ya Pak ya, kompetensi bukan prinsip coaching ya Pak ya, kan termasuk itu berarti ya Pak ya. Juga, iya, prinsip coaching kan itu kemitraan tadi ya, berarti itu juga menjadi tujuan Bapak juga berarti dikembangkan. Menjadi indikator yang dikembangkan. Oke, tambah lagi ya Pak ya. Berarti tadi satu, mendengarkan dengan aktif, ditambah lagi Bapak ingin meningkatkan di bidang kemitraan supaya nampak nanti di proses ini ada hubungan yang setara gitu ya, dengan antara coach dengan coaching. Begitu ya Pak ya. Oke, sangat bagus sekali Pak ya. Oke, saya siap ya Pak ya melakukan observasinya. Semangat ya Pak ya. Semangat Bu, pasti sekali semua sekali. Oke, silahkan Pak. Oke Bu, terima kasih Bu. Selamat pagi Pak Wardiansyah. Selamat pagi Bu Krisna. Ada apa nih pagi-pagi Ibu meminta saya untuk duduk sebentar. Kira-kira apa nih Bu yang ingin saya bantu? Iya Pak, seperti yang saya sampaikan kemarin kita udah berjanji kan Pak, bahwa saya ada masalah yang saya sampaikan kepada Bapak. Iya Bu. Jadi tujuan dari pertemuan kita ini berarti ada masalah ya Bu ya, yang ingin kita gali solusi gitu kira-kira ya Bu. Iya. Begini Bu, saya ingin bertanya nih kepada Ibu. Jadi secara spesifik tujuan pertemuan kita ini tadi apa Bu? Ini Pak, saya masalahnya di siswa saya Pak. Jadi siswa saya ada 2 orang itu selalu mau keluar saja Pak, mau ke kamar mandi Pak. Itu kejadiannya setelah istirahat makan Pak, itu les keempat. Jadi baru masuk sudah minta keluar. Dan kejadian ini bukan hanya sekali itu Pak, sudah intens sekali. Jadi gak masalah menurut saya Pak. Jadi itu masalahnya ya Bu? Iya. Tujuan Ibu sampaikan masalah ini kira-kira apa Bu? Oke Pak, jadi tujuannya mencari solusi Pak. Mencari solusi ya Bu, supaya ada jalan keluar dari masalah ini. Jadi itulah mungkin ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ya Bu. Iya, Jadi Pak. ada solusi yang terbaik Dan nanti. saya harapkan demikian juga Pak. Baik. Begini Bu, saya ingin mengidentifikasi terlebih dahulu ya Bu. Dari masalah yang Ibu sampaikan tadi itu, sudah adakah kira-kira kiat-kiat atau mungkin langkah awal yang sudah Ibu lakukan? Iya Pak, untuk langkah awal mungkin Pak saya coba langsung bertanya kepada si anak kan Pak. Jadi saya coba tanya, ada apa di kamar mandi Nak? Kamu sering kali ke kamar mandi gitu Pak kan. Saya jadi langsung to the point-nya saja. Jadi nggak saya tanya kenapa, ada sakit atau apa. Jadi si anak menjawabnya, dibuatnya lah kayak lucu-lucuan kan Pak. Ibu ini katanya, saya kan Bu baru makan, baru minum setelah istirahat, jadi mau ke kamar mandi lah Bu, katanya spontanitas kan Pak. Karena bahasa anak SMP ya seperti itulah bisa kita tangkap bahasa gaul-gaul ya. Iya Pak. Jadi
itulah Pak langkah awal yang sudah saya coba lakukan. Oke, jadi Ibu tadi sudah melakukan langkah awal ya Bu, Iya. sudah bertanya langsung kepada siswanya. Jadi sudah adalah jawaban dari siswanya mungkin kepada Ibu, ya mungkin Ibu secara sederhana ya Sederhana. apa penyebabnya. Jadi begini Bu, kalau misalnya kita jadikan ini skala penilaian 1 sampai 10, langkah Ibu tadi itu kira-kira menurut Ibu nih Iya. sudah sampai ke tingkat keberapa nih? Kalau saya rasa Pak masih di tingkat 5 Pak. Masih di tingkat 5 Bu ya. Berarti menurut Ibu masih adakah peluang untuk meningkatkannya Bu? Kalau menurut saya masih lah Pak. Masih sangat ya Bu Iya, ya, masih masih sangat. sangat ada kali yang memungkinkan. Jadi kira-kira untuk meningkatkan skala ini Bu, kira-kira di apa nih solusi yang kira-kira muncul ingin Ibu laksanakan gitu? Oke Pak, jadi setelah sampai sini ya Pak, Iya. jadi saya pikir-pikir tadi dan sudah mulai terarah. Jadi mungkin saya harus konsultasi ke wali kelasnya Pak. Jadi saya mau coba cari tahu apakah si anak ini begitu ke semua guru bidang studi. Ya. Apakah ada laporan guru bidang studi lain selain saya yang Baik. mengalami demikian dibuat si anak itu Pak. Baik Bu, itu tadi solusi mudah-mudahan bisa ditingkatkan dari skala yang Ibu bilang tadi itu menjadi skala yang lebih bagus lagi ya Bu ya. Iya. Baik, begini Bu, rencana aksi nyata saya ingin bertanya tentang rencana aksi nyata nih. Setelah tadi Ibu menyampaikan ke wali kelas, kemudian mungkin nanti ada jawaban dari kelas. Untuk rencana aksi ke depannya apa nih Bu yang Ibu lakukan? Setelah nanti ada jawaban dari wali kelas ternyata anak ini punya masalah gini begitu. Oke Pak, setelah dari wali kelas mungkin ke guru BK Pak. Ke guru BK. Iya. Strategi Ibu menyampaikan ke guru BK ini melalui apa Bu kira-kira nanti? Ya melalui masalah si anak kan Pak. Melalui Jadi masalah si saya anak. sampaikan nanti bahwa si anak ini bukan sekali 2 kali, Hmm. terus gitu Pak. Setiap saya masuk, asal saya masuk pasti ke kamar majelis, saya anggap ini masalah, makanya ini dasarnya saya bawa ke BK. Jadi saya minta izin ke guru BK untuk menyalurkan surat panggilan ke orang tua. Berarti ada surat panggilan ya Bu ya yang Iya. ingin Ibu suruh keluarkan dari Bu BK, dari Iya. guru BK untuk memanggil ya Bu ya. Memanggil. Memanggil siapa kira-kira nih Bu? Orang tua siswa Pak. Memanggil orang tua siswa ini. Iya. Andai kata nih Bu, dalam pelaksanaan pemanggilan ini mungkin tidak diindahkan oleh orang tua. Ini kan kendala nih. Iya. Kira-kira strategi Ibu untuk mengatasi kendala ini apa? Ya biasanya kan Pak prosedur surat pemanggilan ini ada 1, 2 sampai 3 kan Pak. Jadi setelah surat pertama kalau tidak ini seandainya tidak diindahkan kan Pak, jadi akan dilayangkan surat kedua kan. Baik, jadi itu sudah rencana aksi ya Bu. Iya. Semoga mudah-mudahan dengan adanya surat kemudian didatangi oleh orang tua, kita bisa bertanya langsung apa nih penyebabnya begitu Bu ya, supaya bisa kita ambil jalan keluar. Iya, betul. Jadi Bu, setelah dapat jalan keluarnya, apakah Ibu berkomitmen Bu untuk melaksanakan ini semua rencana aksi ini? Iya Pak, berkomitmen Pak. Saya mau si anak tidak begitu lagi lah Pak, berubahlah kan Pak, jangan terus ke kamar mandi karena durasi waktu ke kamar mandinya bisa sampai 10 menit 15 menit gitu Pak. Jadi merugikan dirinya. Si siswa ini saya lihat ada potensi Pak, ada bakatnya sebenarnya. Tapi gara-gara itunya tadi saya penasaran, saya ingin membuat dia berubah. Berarti ada komitmen Ibu ya Bu ya untuk supaya anak ini bisa berubah, supaya dia bisa mengejar potensinya ya Bu. Iya. Jadi untuk melaksanakan komitmen ini berarti apakah Ibu tidak mengandalkan orang lain atau mungkin ada pihak lain yang bisa Ibu andalkan Bu? Ibu jadikan kolaborasi gitu? Ya pastilah Pak, kita nggak bisa berjalan sendiri, apapun ceritanya, sehebat apapun kita pasti butuh teman. Ya pastinya yang pertama tadi sudah saya mulai kan Pak, wali kelas, kemudian guru BK, dan mungkin ini akan saya minta izin kepada kepala sekolah. Oke. Jadi terima kasih Bu. Jadi Ibu sudah menyampaikan aksi nyata, kemudian komitmen Ibu sangat besar sekali, tanggung jawab juga yang sangat besar sekali. Kita berharap Bu, semoga komitmen ini bisa kita jaga bersama ya Bu. Iya. Dan ke depannya apa yang kita inginkan dari anak ini bisa tercapai. Jadi di akhir dari coaching kita ini Bu, bagaimana nih perasaan Ibu sekarang? Apakah masih ada yang mengganjal atau bagaimana Bu? Oke Pak, setelah ini pertemuan ini Pak, saya rasa ada pencerahan yang positif. Ya. Tadi saya agak ragu-ragu Pak ya mengambil tindakan ini. Ternyata setelah ada arahan dari Bapak, saya diarahkan mencari-cari solusi yang positif.
Dan saya yakin Pak, apa yang sudah saya sampaikan itu bahwa itu harus dilaksanakan. Baik, terima kasih ya Bu. Jadi saya juga merasa senang Bu, ternyata ada jalan keluar dari masalah ini dan Ibu merasa lega lah. Iya. Kita juga berkomitmen semoga ke depannya nanti proses coaching ini kalau ada masalah Bu, saya juga siap untuk selalu kalau Ibu minta bantuan sama saya. Oh iya Pak ya. Iya, Jadi Bu. terima kasih Pak ya. Sama Bu. Kebersediaannya. Jadi Bu, sama-sama ya Bu ya. Iya, Pak. Selamat pagi Bu Iya, Pak. Krisna. Terima kasih ya Pak. Saya Oke, pamit ya Pak. Iya Bu. Hati-hati jalan ya Bu. Oke Pak. Oke Pak Wardiansa, sangat luar biasa kali tadi Pak ya. Iya, Memang Bu. luar biasa Pak Wardiansa, semangat kali ya Pak Iya, ya. Bu. Semangat Oke. 45 Bu. Baik Pak. Kalau begitu Pak, coba bagaimana perasaan Bapak secara keseluruhan tadi di proses coaching tadi, coba ceritakan dulu Pak. Secara umum bagaimana perasaan Bapak atau apa Iya. yang ingin Bapak sampaikan? Baik, tadi kami melakukan coaching. Dimana tadi Bu, coach kita itu, coach saya tadi ada menyampaikan masalah Bu. Dimana di sekolah ada masalah, siswa yang sering ke kamar mandi. Kemudian ibu tuh minta bimbingan kira-kira bagaimana nih untuk mengatasinya. Tadi sudah disampaikan rencana aksi sudah, komitmen ibu tuh juga sangat kuat dan pada akhirnya ibu tuh merasa lega Bu. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dan ternyata ada jalan keluar dari setiap masalah itu. Iya baik ya Pak ya. Saya pun sangat mengikuti dengan baik tadi Pak ya, Iya. sangat jadi semangat saya tadi juga ya Pak tambah tadi karena nampak tadi di sana kemitraan itu ya Pak ya. Iya, sangat kuat Oke sekali. baik Pak ya, tadi Bapak jelaskan bahwa tadinya si Kauci punya masalah, lalu dengan yang Bapak sampaikan akhirnya si Koci mendapatkan solusi ya Pak ya. Dia mendapatkan solusi dan akhirnya si Koci kita itu lega dirasanya dirasanya. ya Pak ya. Betul sekali. Oke, sangat-sangat mantap ya Pak ya. Baik Pak, saya ingin ada lagi yang saya tanyakan, boleh Ya lagi Bu, Pak? silakan Bu, silakan. Oke, baik Pak ya. Saya ingin tanyakan Pak, apa yang sudah tadi Bapak lakukan dalam proses coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching tadi Pak? Baik Bu, tadi saya sudah melakukan menurut saya Bu beberapa indikator yang sudah saya lakukan tadi. Pertama, saya sudah memperhatikan bagaimana coach tadi menyampaikan masalahnya. Sudah saya perhatikan. Kemudian saya juga tadi sudah berkonsentrasi penuh Bu, pikiran, pendengaran, mata dan semua sudah saya fokuskan tadi untuk mendengarkan secara langsung. Kemudian saya juga tadi berusaha dan sudah saya lakukan menjalin kemitraan yang kuat Bu, di mana mulai dari mimik, kontak mata tadi saya membuat bagaimana alur coach dan coach tadi berjalan sesuai dengan suasana yang diharapkan, suasana yang hidup. Oke, berarti tercapai ya Pak ya. Mudah-mudahan, dari yang Bu. direncanakan tadi ya Pak ya. Mudah-mudahan. Oke, di mana tadi Bapak mengatakan bahwa tadi sudah hadir penuh, Ya. sudah konsentrasi, ya juga sudah menjalin kemitraan tadi Iya. ya Iya. antara coach dengan coach tadi ya Iya. Pak ya. Baik, saya juga ada catatan nih Pak. Iya, Bu. Boleh kan Pak saya sampaikan? Boleh Bu, Pak? silakan Bu, silakan. Iya. Tadi saya lihat Bapak sudah menyampaikan melaksanakan proses coachingnya dengan alur tirta ya Pak ya, Iya. dimana sudah disampaikan tadi oleh coach apa tujuannya datang Iya. ya, kemudian sudah Bapak melakukan identifikasi Iya. sampai juga Bapak menanyakan apa rencana ibu itu ke depannya sampai tanggung jawabnya Iya. sampai jadinya dapat solusi jadinya Iya. dari masalah si coach tadi ya Pak Iya. ya. Oke, itu yang saya lihat tadi. Kemudian lagi sudah menerapkan prinsip coaching, salah satunya kemitraan ya Pak. Iya, Bu. Kemudian sudah dapat menerapkan kompetensi coaching itu di mana terlebih ini sudah mencapai yang Bapak inginkan, Iya. yaitu mendengarkan aktif. Iya, Bu. Ya, iya sudah tadi seperti itu. Kemudian tadi sudah kita lihat lagi ada kemitraan ya Pak ya antara Bapak dengan Ibu tadi sebagai coach seperti itu. Jadi saya rasa juga tadi si coach sudah mendapatkan solusi dari masalah yang ia dapatkan. Jadi secara keseluruhan saya rasa sudah mantap untuk Bapak. Semangat terus seperti itu ya Pak ya. Iya, Bu. Semangat lagi seperti itu ya Pak. Oke, pertanyaan terakhir ini Pak. Kira-kira Pak dari proses coaching ini
apa saja saya rasa yang perlu ke depan. Karena kan Bapak melakukan proses ini tidak ingin sekali ini aja Iya kan, Pak. Bu, ingin berlanjut. Iya, ingin berlanjut kan Pak, saling berbagi ya Saling Pak berbagi, ya. Bu. Iya. Jadi ke depan apa lagi yang ingin Bapak tingkatkan lagi ke depan, apa saja Pak seperti itu? Ke depannya apa lagi? Terima kasih Bu. Kedepannya saya pengen nanti saya diobservasi lagi Bu, disupervisi lagi tentang masalah komitmen, bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Kedepannya Bu, itulah Bu. Oke ya. Oke, jadi ingin lagi ya Pak Ingin ya. lagi, Bu. Menggali si coach melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Ingin lagi, itu yang Bapak ingin kembangkan berikutnya lagi. Iya, Bu. Oke, sungguh mantap, semangat. Iya, Bu. Bahkan sungguh mulia hati Bapak ingin berbagi Iya, ya Bu. kepada teman kita, terutama Iya. kita rekan guru ya Pak Iya, ya. Bu. Oke, tetap semangat ya Pak. Sama-sama, Luar Bu. biasa. Terima kasih, Bu. Jadi bagaimana perasaannya? Sekarang bagaimana? Sangat lega sekali Bu, sangat fresh lah kira-kira. Iya, Saya iya, rasa Pak, ternyata dari setiap masalah ada jalan keluarnya Bu. Benar. Jadi Bu, saya berterima kasih atas waktu Ibu meluangkan waktu kepada saya, dan kedepannya jangan bosan-bosan ya Bu untuk Oke mengikuti Pak, saya. saya siap Pak. Oke, terima kasih Bu. Oke Pak Wadian. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga Pak.